Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai saja perkuliahan pertemuan kelima kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita meneruskan materi yang kemarin. Jadi kita telah mengetahui dasar-dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana itu merupakan instrumen yang sebetulnya kita ketahui tidak mengikat secara hukum, tapi meskipun tidak mengikat, berisi substansi nilai-nilai universal yang justru sebetulnya itu direfleksikan dalam berbagai bentuk kovenan tentang hak asasi manusia. Nah, kita akan membahas kovenan yang paling penting dari refleksi deklarasi hak asasi manusia, deklarasi universal hak manusia, itu yang pertama adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Singkatan ya SIPOL ya. Atau bahasa Inggrisnya ICCPR. International Covenant for ICCPR for Politik and Civil Right. Or Civil and Politic Right. Baik. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini seperti apa? Ya, jadi perjanjian kovenan itu ya kemarin ya sudah dijelaskan, itu perjanjian internasional unilateral yang intinya setiap negara akan terikat kepada perjanjian tersebut ketika meratifikasi atau mengikatkan diri kepada kovenan tersebut. Nah, sekarang kita lihat cakupan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nah, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memberikan dampak hukum kepada pasal 3-21 DUHAM. Kebanyakan hak dan dalam kovenan tersebut juga ditemukan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Inter-Amerika. Nah, jadi kebanyakan yang ada dalam kovenan hak sipil politik itu ya yang terdapat di pasal 3-21 DUHAM. Dan kebanyakan juga ditemukan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Inter-Amerika. Nah, cakupan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik ini sebetulnya ingin menegaskan bahwa apa yang ada dalam DUHAM itu diadopsi oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nah, intinya tentu cakupannya juga meliputi tidak hanya materi yang ada dalam DUHAM, tetapi cakupannya juga termasuk negara-negara yang meratifikasi hak sipil dan politik, di mana ini mayoritas negara-negara itu telah meratifikasi kovenan ini. Nah, selanjutnya adalah sifat hak dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ini kita lihat dalam hal yang belum ditentukan oleh langkah legislatif atau langkah lainnya yang sudah ada, setiap negara pihak pada kovenan ini berupaya mengambil langkah-langkah perlu sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan kovenan ini untuk menetapkan hukum atau langkah lain yang mungkin diperlukan untuk memberikan dampak hukum kepada hak-hak yang diakui dalam kovenan ini.
Pertama, bahwa kovenan ini ketika sudah diratifikasi, dia mengikat. Maka sudah seharusnya kovenan ini oleh negara segera diimplementasikan. Nah, jadi dalam hal belum ditentukan. Nah, dalam hal belum ditentukan, untuk pemenuhan hak-hak yang terdapat dalam kovenan ini, maka negara harus berupaya mengambil langkah sesuai dengan konstitusional, ya, membentuk sebuah hukum yang diperlukan agar hak-hak ini segera diakui dan diimplementasikan perlindungannya, penghormatannya oleh negara. Sehingga dampak hukumnya jelas. Nah, di kita sendiri, maka kita punya ya, selain ratifikasi dari kovenan ini yang mengikat secara hukum dan diundangkan, juga kita telah punya ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana pasal-pasalnya juga mengadopsi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Nah, jadi dalam mewujudkan hak sipil politik ini, elemen kuncinya adalah harus diwujudkan dengan segera oleh negara. Harus diwujudkan segera oleh negara. Karena kita tahu bahwa hak sipil politik ini merupakan hak periode pertama. Yang dimaksud adalah yang menjadi inisiatif untuk munculnya ya konsep HAM internasional. Yang pertama ya adalah masalah hak sipil dan politik. Nah, baik, ini penting. Sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh haknya. Nah, apa saja contoh-contoh haknya? Pertama adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini kita kembali ya, maksudnya yang dimaksud adalah contoh-contoh hak tentang hak sipil dan politik. Yang pertama adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini tentu menjadi poin yang paling utama karena lahirnya setelah kita kemarin membahas bahwa hak asasi manusia universal dimulai sejak terbentuknya PBB dan dideklarasikannya DUHAM, itu tidak lepas dari sejarah Perang Dunia Kedua, ya, di mana martabat kemanusiaan itu ya intinya banyak istilah kasarnya mungkin banyak terinjak-injak atau banyak terendahkan. Oleh sebab yang kita ketahui bahwa penyebabnya kolonialisme itu. Kolonialisme itu adalah penjajahan. Penjajahan negara oleh negara atau negara kepada warganya sendiri. Menurut saya ya sama. Nah, tapi dalam hal itu nanti kita akan memperbincangkan. Karena yang dimaksud dengan hak menentukan nasib sendiri, itu sejarahnya ya ketika negara satu dijajah oleh negara lain. Negara satu diperbudak oleh negara lain. Persis seperti ketika Indonesia dijajah oleh Belanda atau dijajah oleh Jepang atau negara-negara lain yang dikuasai oleh negara-negara besar, itu ya berhak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, dikecualikan menentukan nasib sendiri itu, sebagaimana Indonesia telah mereservasi pasal ini, tidak berlaku bagi negara yang berdaulat. Maksudnya adalah masyarakat yang ingin menentukan nasib sendiri itu tidak bisa ketika berada di wilayah negara yang berdaulat dan
tidak juga bagi masyarakat menentukan nasib sendiri untuk memisahkan diri dan memecah belah persatuan. Ini tidak berlaku. Jadi konsep dari hak untuk menentukan nasib sendiri itu ya sebetulnya konsep ketika negara dalam keadaan dijajah. Memang menjadi unik ya. Hak untuk menentukan nasib sendiri itu doktrinnya diterima, tapi sebetulnya juga akan menjadi ngeri begitu ya. Karena tadi bahwa menentukan nasib sendiri itu merupakan hak asasi juga yang bisa kita lihat hubungan antara negara yang berkuasa dan berdaulat dengan warga negaranya sebagai pribumi, sebagai contoh gitu. Ya maka pada saat ini contoh seperti ada referendum dan sebagainya itu sangat susah ya di negara kita gitu, karena memang basisnya itu hak untuk menentukan nasib sendiri sudah direservasi. Nah, hak untuk menentukan nasib sendiri ini juga perlu dilihat dari sisi bahwa tidak adanya perbudakan. Tidak adanya perbudakan. Nah, ini kan sebetulnya lebih kepada hubungan antara manusia ya. Tapi bisa jadi perbudakan itu dilakukan oleh negara. Ya. Nah, ini harus melarang tentang adanya perbudakan oleh setiap individu ataupun dilakukan oleh negara. Ketika terjadi, maka negara harus turun tangan untuk menghilangkan perbudakan ini. Nah, menentukan nasib sendiri juga sebetulnya menjadi samar ya ketika mekanisme dari kolonialisasi ini sudah beragam bentuknya. Kolonialisasi ini juga beragam bentuknya. Kolonialisasi dalam ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, tapi bahwa hak ini menjadi penting untuk kita ketahui. Selanjutnya adalah hak hidup. Hak hidup ini jelas didasarkan pada hak seseorang untuk tidak dirampas kehidupannya secara semena-mena. Itu yang paling penting. Bahwa negara harus berperan positif untuk memastikan seseorang tidak semena-mena dirampas hidupnya. Maksudnya seperti apa? Bagi penguasa, itu kepentingan politik terkadang harus mengorbankan sampai kepada kehidupan warga negaranya. Nah, ini yang tidak boleh. Berarti kalau ada yang melakukan hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia, itu yang penting bahwa tidak boleh merampas sewenang-wenang. Termasuk pada kasus-kasus saat ini yang dianggap teroris, yang dianggap ini dengan serta-merta contoh dilakukan penindakan secara langsung penghilangan nyawa. Tidak bisa. Semua harus lewat pengadilan, semua harus lewat proses. Bahwa di lapangan itu ada konsep membela diri oleh kepolisian dan sebagainya, itu dibenarkan. Tapi apakah tindakan tersebut proporsional atau tidak? Sesuai dengan prosedur atau tidak, ini yang dibincangkan. Nah, selanjutnya hak untuk hidup juga dimaknai bahwa setiap orang harus dipastikan kehidupannya ya tidak
serta-merta berkaitan langsung dengan perlindungan atas perampasan hidup sewenang-wenang, tapi juga contoh unsur-unsur kehidupan. Nah, sehingga hak hidup ini tentu akan bergantung dengan kehidupan dengan hak yang lainnya. Perdebatan hak hidup itu memang seputar tentang contoh euthanasia ya. Euthanasia itu di sisi lain orang itu punya hak untuk menentukan hidupnya, tapi di sisi lain negara itu harus melindungi hidup orang tersebut. Maka perdebatannya itu seputar apakah euthanasia itu diperbolehkan atau tidak. Begitu. Ya. Termasuk adalah aborsi. Nah, maka di negara-negara Eropa itu sangat menjauhi isu euthanasia dan aborsi karena itu dibawa dalam isu yang remang-remang. Aborsi ini berkaitan dengan hak hidup janin. Nah, diperdebatkan apakah hak hidup manusia itu pada saat dia telah dilahirkan atau semenjak dalam kandungan itu dia telah mempunyai hak untuk hidup. Begitu. Nah, tapi hak hidup ini ya tidak serta-merta. Contoh bahwa negara harus menegakkan hak-hak hidup warga negara, maka semua yang berkaitan dengan kehidupan, contoh seperti tersedianya sandang, pangan, papan, kemudian kesehatan dan lainnya, itu menjadi bagian dari hak ini, tidak juga. Tapi bahwa hak hidup ini akan berkaitan dengan hak-hak lain, tentu. Bagaimana tadi kesehatan, contoh. Pasti akan bersinggungan, ya, saling menggantung, saling berhubungan, ya, atau ketergantungan. Nah, ini berkaitan dengan hak untuk hidup. Selanjutnya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, kebebasan menyampaikan pendapat ini atau bagian daripada kebebasan berekspresi itu mencakup kebebasan untuk mendapatkan informasi. Ya, untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi. Nah, kebebasan menyampaikan pendapat ini tentu bukan berarti tanpa ada batasan. Karena ini merupakan bentuk daripada hak yang masuk wilayah eksternum. Jadi ada internum, ada eksternum. Nah, internum ini kita lihat tuh yang keempat. Ada hak beragama dan berkeyakinan. Nah, kalau ini masuk dalam internum. Yang dimaksud internum itu adalah hak pribadi yang itu tidak bisa dibatasi, termasuk bagian daripada kemarin yang telah saya sampaikan hak non-derogable. Tapi ketika itu bentuknya kebebasan menyampaikan pendapat, maka ini dapat dibatasi. Sehingga lahirlah undang-undang yang kita tahu sekarang, undang-undang IT, begitu ya. Atau mungkin apa yang kita kenal dengan hate speech, itu kan jelas merupakan pembatasan atas kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, yang akan nanti diperdebatkan ada dalam implementasi. Apakah itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, atau itu merupakan bagian daripada batasan yang masuk ke dalam ranah hukum pidana. Jadi harus sangat hati-hati menerapkan hal itu. Karena kebebasan menyampaikan pendapat ini merupakan hak yang mendasar juga. Hak yang mendasar juga. Apa yang menjadi pemikiran seseorang itu berhak disampaikan. Maka demonstrasi, demo itu dilindungi. Ya. Dan harus
dihormati sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Yang dilarang ketika demo itu justru merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, ini berarti yang dilarang bukan menyampaikan pendapatnya loh. Tapi yang dilarang adalah orang tersebut merusak fasilitas umum. Gitu. Nah, kebebasan menyampaikan pendapat ini yang mencakup kebebasan dalam menyampaikan keyakinan seseorang. Maka harus hati-hati kita menjustifikasi tentang penyampaian pendapat ini merupakan penyampaian yang bisa diukur secara objektif atau justru hanya bisa diukur secara subjektif. Sebagai permasalahan penafsiran dalam agama. Ini kita tidak tahu siapa yang punya otoritas menentukan bahwa penafsiran itu benar dan salah. Karena masing-masing punya pandangan. Nah, maka apabila model-model kebebasan tersebut itu dibatasi, maka menjadi hal yang keliru. Termasuk ketika gagasan-gagasan yang berbasis akademik dan ilmiah. Maka ketika terjadi hal-hal yang memang dianggap contoh masuk ke dalam pembatasan ya berupa ujaran kebencian dan sebagainya, harus dilihat dulu. Apakah basisnya itu merupakan suatu yang ilmiah atau tidak. Karena ketika masuk ke ranah ilmiah, setiap orang punya gagasan yang tidak bisa dibatasi. Ya, kalau ingin bantahan berarti menggunakan mekanisme yang sama. Begitu. Maka harus hati-hati ini. Apakah kebebasan pendapat itu merupakan bagian daripada refleksi keyakinan, refleksi pemikiran, refleksi pendapat yang harus dihargai, atau dia merupakan bagian daripada ekspresi yang harus dibatasi. Nah, selanjutnya yang masuk dalam forum internum adalah hak beragama dan berkeyakinan. Hak beragama dan berkeyakinan ini merupakan hak yang mendasar dan hak yang non-derogable. Maksudnya adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Maaf, sebentar. Jadi ini bagian daripada internum. Orang mau beragama atau berkeyakinan apapun, negara hanya bisa menghormati. Lebih dari itu, negara tidak boleh melakukan diskriminasi. Semua berhak untuk melakukan keyakinan. Maka di Indonesia ini semua keyakinan dilindungi. Semua agama dilindungi atau bahkan dihormati. Meskipun masih kita lihat berbagai diskriminasi. Nah, ini yang harus menjadi PR bersama ya terkait dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, termasuk dalam konsep hak beragama dan berkeyakinan itu hak untuk memilih agama dan berpindah agama. Jadi orang tidak bisa karena atas keyakinan seseorang untuk berpindah agama dan berkeyakinan itu contoh dihukum pidana. Tidak bisa, negara tidak bisa. Negara hanya bisa menghormati dari apa yang menjadi pilihan. Berpindah agama. Ataupun mempunyai keyakinan contoh yang dianggap itu menyesatkan oleh masyarakat.
Negara tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk meluruskan, merubah dan sebagainya. Karena itu bagian daripada hak yang non-derogable, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Termasuk berkeyakinan dalam hal ini adalah berkeyakinan atas pendapat ilmiah, atas pendapat tidak hanya ilmiah, atas pendapat subjektivitas seseorang, itu ya tidak bisa dipaksakan. Ya kalau dalam Islamnya itu ya lakum dinukum wali yadi. Jadi kalau sudah berbeda keyakinannya, silakan. Kamu punya keyakinan sendiri, saya juga punya keyakinan sendiri. Termasuk negara harus melindungi dari pemaksaan-pemaksaan pihak luar untuk merubah agama orang lain atau keyakinan orang lain. Ya harus hadir. Contoh seperti apa yang kita tahu sekarang, konsep kristenisasi atau sebaliknya islamisasi. Mencoba mendoktrin secara paksa atau berbagai upaya untuk menjadikan orang berpindah keyakinannya tidak atas dasar kesadarannya. Ini harus dilindungi, nggak bisa. Indikatornya adalah tindakan-tindakan yang dianggap itu sebagai mekanisme pemaksaan tidak sukarela, termasuk ada hipnotis dan sebagainya, itu tidak boleh. Negara harus hadir di sana untuk melindungi. Harus hadir untuk melindungi. Baik, ini adalah contoh-contoh hak. Tentu bukan ini saja yang terdapat dalam Kovenan Internasional Sipil, Hak Sipil dan Politik. Maka harapan saya nanti dibaca ya Kovenan ICCPR-nya ya, secara mendetail dan coba kita refleksikan dengan kasus-kasus HAM kekinian. Nah, ini menjadi nanti tugas kita selanjutnya. Jadi mencoba menerapkan pasal-pasal yang ada dalam ICCPR ya untuk melihat konsep hak asasi manusia di kasus-kasus yang terjadi ya. Baik. Selanjutnya kita lanjut. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Nah, lingkup Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sebagaimana tadi, ini merupakan bagian daripada refleksi, bukan refleksi ya, tapi nilai-nilai yang terdapat dalam DUHAM. Hanya saja mungkin negara-negaranya yang meratifikasi tidak sebanyak hak sipil, ekonomi, sosial, hak sipil dan politik begitu. Tapi bukan berarti hak ekonomi, sosial, budaya ini menjadi hak yang nomor 2, enggak. Sebetulnya hak ekonomi, sosial, budaya itu sama pentingnya dengan hak sipil politik. Hanya saja nanti perbedaannya bahwa negara yang meratifikasi Kovenan ini harus mengambil langkahnya itu tidak serta-merta pada saat itu juga atau secara langsung. Tindakannya bisa dilakukan secara berangsur-angsur pemenuhannya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada perbedaan mendasar ya tentang kewajiban negara dalam Kovenan ini, meskipun nanti saling berkelindan. Kalau tentang hak sipil politik, maka kewajiban negara adalah menghormati. Jadi dia tidak boleh ikut campur tentang keyakinan orang lain, tentang kebebasan berpendapat orang lain, tentang kehidupan orang lain, tentang bagaimana hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang seperti tadi, tapi yang maksudnya menentukan nasib sendiri harus dipahami sebagai
negara yang dijajah atau dalam bentuk kolonialisasi dan bentuk perbudakan. Nah, lingkup kovenan internasional tentang hak ekonomi sosial budaya ini, jadi negara dalam hal ini bukan menghormati, tapi to fulfill, yang artinya adalah memenuhi. Intinya negara harus memenuhi hak ekonomi sosial budaya warga negara. Nah, ini berkaitan juga dengan sifat hak ekonomi sosial budaya, yang intinya saling berhubungan. Contoh seperti hak kehidupan tadi ya. Bagaimana ada hubungannya dengan hak kesehatan reproduksi, hak kesehatan apa namanya itu seseorang ya. Jadi saling berkelindan gitu. Nah, ini contoh-contoh haknya ya. Jadi tadi sifat hak ekonomi sosial budaya itu yaitu fulfill ya, negara harus memenuhi begitu. Cuma dalam garis bawah dia boleh berangsur-angsur. Hak pendidikan, contoh setiap orang wajib mendapatkan pendidikan secara gratis. Nah, tidak bisa serta-merta semua langsung dalam tahun itu juga ketika dia meratifikasi semua gratis, tidak. Tapi negara punya minimal adalah upaya-upaya berangsur-angsur agar pemenuhan hak itu terjadi. Nah, kemungkinan akan pemenuhan negara terhadap hak-hak ekonomi sosial budaya inilah yang sebetulnya menjadi perdebatan. Apakah negara itu telah melakukan fungsinya ataukah tidak? Contoh hak adalah pendidikan. Bagaimana tadi saya sampaikan, bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, maka harus difasilitasi oleh negara. Kita lihat, ia berangsur ya, mulai dari yang gratis SMP dulu, terus SMA, terus semoga sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini merupakan bagian daripada komitmen negara untuk memenuhi hak pendidikan. Nah, yang penting dalam hal ini adalah pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi. Kalau tadi bahwa penjenjangan mulai daripada SD, SMP, SMA itu harus dipenuhi, itu sudah jelas ya, bagaimanapun caranya. Entah itu dengan mekanisme penggratisan, sekarang itu ya ada program KIP dan sebagainya lah, menjamin pendidikan itu, ada program BOS dan sebagainya. Tapi yang paling penting, tadi termasuk kalau jenjang-jenjangan ini adalah bahwa orang tua bisa menentukan pendidikan anaknya, intinya tidak boleh ada sama sekali anak yang tidak sekolah. Nah, kalau anak-anak berkaitan dengan UNICEF, kalau pendidikan berarti berkaitan dengan UNESCO. Nah, yang paling penting adalah pendidikan tanpa diskriminasi. Nah, ini yang selalu bergejolak di kita ya. Apakah contoh sekolah diperbolehkan untuk mewajibkan semua siswa-siswinya berjilbab, siswinya berjilbab, berbusana muslim, padahal di sana ada orang yang non-muslim, contoh. Nah, itu seperti apa dalam konteks hak asasi manusia? Ketika itu tentang sekolah negeri ada sebuah diskriminasi, maka tidak diperkenankan. Termasuk sebetulnya di sekolah swasta, tapi sekolah swasta mempunyai hak kewenangan mandiri karena orang tidak terikat secara secara langsung sebagaimana hubungan negara dengan warga negara. Maka kekhasan, contoh seperti pondok pesantren, ya bisa saja pondok pesantren menolak kalau ada orang yang berlain keyakinan untuk masuk ke sana, termasuk ya kalau ada sebaliknya ya, pendidikan non muslim, ada muslim di sana bisa saja. Tapi ini akan bermasalah ketika itu terjadi di negara ya, institusi negara, termasuk non diskriminasi juga atas difabel sebagai contoh, pembedaan hak
atas difabel yang sebetulnya mereka juga punya hak yang sama dengan teman-teman yang lain, ya. Meskipun kalau dilihat ya semuanya juga difabel atau berkebutuhan, ya, berkebutuhan khusus, ya. Ini untuk melihat bahwa tidak ada diskriminasi. Selanjutnya hak pekerja. Nah, hak pekerja ini itu di institusi PBB-nya itu ILO, ya. Nah, International Labour Organization. Jadi apa namanya itu hak pekerja, Serikat Buruh Internasional. Nah, karena pada dasarnya kenapa pekerja ini menjadi penting? Ya, buruh itu terkadang menjadi sapi perah ataupun korban dari kesewenang-wenangan yang punya modal, yang punya usaha. Maka hak pekerja ini termasuk masuk di dalamnya adalah hak untuk berserikat, hak untuk bekerja secara layak. Nah, kalau berkaitan itu nanti yang makanya di Indonesia kan ada Menteri Ketenagakerjaan, ya. Nah, tapi yang paling pokok tugas negara adalah bagaimana setiap warga negaranya itu terfasilitasi pekerjaan. Itu yang paling utama, bahwa negara harus memastikan warga negaranya itu memenuhi pekerjaan. Untuk selanjutnya ada hak tentang apa namanya itu upah, standar upah dan sebagainya, bagian daripada hak ini. Ya, perlindungan atas pekerja dan sebagainya ya bagian dari hak ini juga. Setali dua uang itu juga berkaitan dengan standar kehidupan yang layak. Ya, apa aja yang paling penting, yaitu tersedianya makanan dan air bersih serta perumahan. Intinya yang kita biasa sebut dengan papan, sandang, pangan gitu ya. Tapi kalau di sini hanya pangan dan papan, ya, sandangnya itu ya. Tapi istilahnya sama, bahwa hal yang mendasar yang harus dipenuhi oleh negara. Ya, nah ini nanti wilayah perdebatan itu dalam implementasi di lapangannya seperti apa, gitu ya. Maka kita lihat ada UMR, ya, upah minimal regional gitu. Itu untuk memenuhi standar kehidupan yang layak. Ada bantuan-bantuan. Nah, maka kita lihat di Indonesia ya Menteri Sosial begitu ya. Jadi ini upaya-upaya negara dalam pemenuhan hak dasar warga negara begitu. Nah, baik. Nah, yang perlu kita pahami bahwa setiap negara pihak kovenan ini berupaya untuk mengambil langkah-langkah secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional. Ya, jadi intinya untuk memperoleh sumber daya itu, jadi bisa dengan cara berbagai macam hal, ya, bisa sampai kepada kerjasama internasional. Nah, dan bisa dilakukan berangsur-angsur. Ini yang jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan negara. Contoh, loh, ini kan hak pendidikan. Nah, tapi kok biaya kuliah mahal? Nah, contoh seperti itu. Nah, maka kita lihat secara proporsional. Jadi ini apa namanya, pertarungan tentang fakta, pertarungan rasio dan sebagainya. Apakah negara sudah betul-betul apa namanya memenuhi hak warga negara dalam pendidikan atau belum? Baik, teman-teman semuanya, untuk materi perkuliahan pada pertemuan kelima ini kita cukupkan sekian. Nah, selanjutnya saya harapkan semua membaca DUHAM, ICCPR, ataupun hak-hak tentang ekonomi, sosial, budaya. Dibaca. Nanti akan saya ada tugas-tugas tertentu, ya, atau mengecek satu persatu tentang pasal-pasal yang ada di dalam DUHAM ataupun kovenan dua kovenan penting ini, kovenan sipil politik dan sipil dan kovenan tentang hak ekonomi sosial budaya.
Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.